Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aset. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Misbahul Ulum NIM 1814202 akan menjelaskan tentang aset. Aset sendiri menurut FASB dalam rangka konseptualnya merupakan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Istilah aset digunakan alih-alih aktiva karena aset lebih deskriptif untuk mempresentasi makna yang dikandung dalam definisi. Pada dasarnya dapat disebutkan bahwa terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat disebut aset, yaitu yang pertama manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, yang kedua dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, dan yang terakhir timbul akibat transaksi masa lalu. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomi. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. Ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomi karena dapat digunakan dengan kas, barang atau jasa, karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi suatu kewajiban. Selanjutnya yaitu dikuasai oleh entitas. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Pemilikan atau ownership mempunyai yuridis atau legal. Artinya untuk memiliki suatu objek diperlukan prosedur transfer hak milik. Bila pemilikan menjadi kriteria aset, akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Ya, dengan kata lain demikian, sebagai kriteria akan mengakibatkan banyak pos dilaporkan di luar neraca. Oleh karena itu, konsep penguasaan lebih penting daripada konsep kepemilikan. Selanjutnya, akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama pengakuan objek sebagai aset, tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Dalam rangka konseptual, kriteria pengakuan adalah definisi, keterukuran, keterpautan, dan keterandalan. Jadi manfaat ekonomi dan penguasaan atau hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan atau neraca. Selanjutnya yaitu karakteristik mendukung. Selain ketiga karakteristik di atas, FSAB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung yang melibatkan kos berwujud, tertukar, terpisahkan, dan berkekuatan hukum. Yang pertama melibatkan kos sebagai penghargaan kesepakatan. Yang kedua berwujud sebagai ekonomi dapat diamati. Yang ketiga tertukarkan, dapat ditukarkan dengan sumber ekonomi lainnya. Terpisahkan, dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi lainnya yang dengan kata lain berdiri sendiri. Yang terakhir berkekuatan hukum. Hak paksa yang melekat pada hak-hak hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya aset. Kalau suatu entitas dapat memperoleh dan menguasai manfaat dengan lain, ya misalnya dengan cara perjanjian atau penemuan. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisi aset, tetapi merupakan kriteria pengakuan aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran manfaat ekonomi masa datang. Yang maksud pengukuran di sini
adalah penentuan jumlah rupiah yang harus didedikasikan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan dasar untuk mengikuti aliran bisnis objek tersebut. Selanjutnya yaitu cost sebagai pengukur dan bahan olah akuntansi. Konsep dasar penghargaan sepakatan mendasarkan bahwa pengukur aset pada saat pemerolehan yang paling objektif adalah jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi pertukaran antara dua pihak independen yang sama-sama berkehendak. Jumlah rupiah tersebut akan menjadi pengukur aset yang diperoleh kesatuan usaha dan akan menjadikan bahan olah akuntansi yang disebut cost. Jadi, cost dalam arti luas mempunyai makna sebagai agregat harga dalam pemerolehan suatu aset. Selanjutnya yaitu penghargaan sepakatan sebagai B. Transaksi pertukaran atau jual beli dapat dijadikan landasan untuk menentukan cost yang terandalkan karena penghargaan sepakatannya didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas, sehingga menjadi bukti validitas pengukuran cost lebih-lebih dalam mekanisme pasar sempurna. Mekanisme pasar bebas menjamin dan menghendaki agar pertama, pihak bertransaksi sama-sama berkehendak dan bebas tanpa tekanan atau ancaman. Yang kedua, pihak bertransaksi sama-sama berkemampuan memperoleh informasi secara bebas. Yang ketiga, barang yang dipertukarkan cukup standar dan tersedia cukup banyak di pasar bebas. Selanjutnya yaitu pengurangan cost. Pengurangan besar kecilnya cost yang harus dicatat pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada saat pemerolehan ditentukan oleh dua hal, yaitu batas kegiatan yang disebut pemerolehan dan jenis penghargaan. Selanjutnya yaitu rugi dalam pemerolehan aset. Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya yang direpresentasi oleh biaya cost semata-mata mengalami penghimpunan, penggabungan dan reklasifikasi yang terhimpun tersebut tetap merepresentasi aset agar aset tersebut belum dikeluarkan sebagai biaya. Akan tetapi dapat terjadi bahwa karena suatu hal atau keadaan yang tidak normal, potensi jasa tertentu menjadi tidak mempunyai lagi kemampuan atau daya dalam menghasilkan pendapatan pada mendatang. Selanjutnya penilaian. Tujuan penilaian aset menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Oleh karena itu, dasar penilaian aset akan dilakukan kalau penilaian tersebut dikaitkan dengan aliran kas ke badan usaha. Jadi tujuan penilaian aset adalah mempresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang nilai masukan. Di nilai masukan ini ada 3 macam, yaitu cost historis, cost pengganti, dan cost harapan. Yang pertama cost historis. Cost historis merupakan nilai kesepakatan kepada pembeli karena dianggap pembeli tidak dapat memperoleh barang dan jasa yang sama di tempat lain dengan nilai harga yang lebih rendah. Yang kedua yaitu cost pengganti. Cost pengganti hampir sama konsepnya dengan cost standar sekarang. Cost standar sekarang itu menghasilkan suatu produk dengan kondisi harga, teknologi, dan efisiensi sekarang. Sedangkan cost harapan. Yang ketiga cost harapan. Cost harapan itu suatu aset adalah dinilai pengorbanan ekonomik di masa mendatang seandainya potensi jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian dan bukan sekaligus. Yang kedua yaitu nilai keluaran. Nilai keluaran adalah harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu merupakan salah satu bentuk khusus penilaian yang disebut nilai terrealisasi neto. Nilai terrealisasi neto dapat diterapkan tidak hanya untuk piutang, tetapi juga untuk kesediaan barang. Yang selanjutnya yaitu harga jual masa sekarang. Nilai jual sekarang didasari oleh konsep setara tunai sekarang. Nilai ini menunjukkan jumlah rupiah kas atau daya beli yang dapat direalisasi dengan cara menjual setiap jenis aset di pasar bebas dalam kondisi perusahaan melikuidasi asetnya secara normal. Yang selanjutnya yaitu pengakuan. Pada pengakuan ini ada beban tangguhan. Beban ditangguhkan adalah biaya yang dibayar di muka jangka panjang, tetapi aset dasarnya tidak akan sepenuhnya digunakan untuk dikonsumsi sampai satu atau beberapa periode di masa depan telah selesai.
Selanjutnya yaitu sewa guna. Menurut IAI, karakteristik kapitalisasi sewa guna yaitu yang pertama, penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan. Yang B, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya. Yang ketiga yaitu masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Ya, argumen pendukung. Yang pertama itu bila kesatuan usaha tidak membangun sendiri fasilitas fisik bersangkutan, penghargaan sepakat sebagai kos pemeroleh pada umumnya termasuk pula bunga yang harus dibayar oleh kontraktor selama pembangunannya. Yang kedua itu pembebanan kos bunga langsung pendapatan selama masa konstruksi. Yang ketiga, kos bunga selama masa pembangunan bukan merupakan kos pendanaan. Argumen penolakan, bunga lebih merupakan kos pendanaan daripada unsur kos aset karena perusahaan sebenarnya dapat menghindari bunga tersebut dengan memilih alternatif pendanaan dengan ekuitas. Hal ini dibantah dengan argumen pendukung tiga yang barusan saya jelaskan. Alternatif perlakuan. Yang pertama, bunga kapitalisasi tetap tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Yang kedua, bunga tidak dikapitalisasi dengan diperlakukan sebagai biaya. Aset yang memenuhi syarat. Yang pertama itu aset yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, aset dibangun untuk diproduksi dengan tujuan untuk dijual sebagai suatu unit atau proyek yang berdiri sendiri terpisah dan kegiatan operasi lainnya. Yang ketiga, investasi jangka panjang yang diperlakukan dengan mode ekuitas sementara terinvestasi, sedangkan melaksanakan kegiatan pembangunan fasilitas bisnis asalkan kegiatan tersebut menggunakan dana investasi itu untuk memperoleh fasilitas bisnis tersebut. Ya, terima kasih penjelasannya. Begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.